Jumpa lagi dengan saya, Bayu Ardi. Kali ini kita akan kembali melanjutkan mata kuliah kartografi dasar, dan ini merupakan video yang ke-11. Nah, kali ini kita memiliki tema atau sesuatu yang akan kita bahas, saya ceritakan untuk nanti pada saat pertemuan tatap muka, kita akan bahas lebih lanjut dan lebih detail tentang ini semua. Baiklah. Kita akan belajar atau kita akan coba memahami mengenai skala peta. Walaupun di beberapa kali pertemuan kita telah menyebutkan mengenai skala peta, kita sudah melihat beberapa kali melihat peta, walaupun tidak secara mendetail. Kita juga sudah menyinggung sedikit mengenai mengenai skala peta ini. Oke, sekarang kita akan secara spesifik, secara khusus kita akan membahas skala dan hal-hal yang mengenai skala peta tersebut. Oke, kita langsung aja pada slide berikutnya. Oke, di sini kita bisa melihat atau membaca mengenai pengertian skala peta. Kemarin kita tidak terlalu membahas lebih dalam, tapi kali ini kita akan melihat bagaimana pengertian skala peta ini. Yang pertama di sini skala peta itu merupakan perbandingan antara jarak yang ada di atas peta yang kita tatap, baik itu digital maupun eh, berupa lembaran-lembaran kertas, dan jarak suatu di atas peta tersebut dengan jarak yang diwakili oleh lembaran tersebut itu jarak asli di muka bumi ini atau di dunia nyata. Dan selain itu skala peta dapat diartikan beberapa hal ini. Jadi kita bisa mengartikan atau kita bisa uh, melihatnya sebagai pengertian-pengertian yang ada di berikutnya, yaitu perbandingan jarak antara dua titik di sembarang peta dengan jarak horizontal di titik berikutnya, titik keduanya, dan itu memiliki uh, ukuran yang sama persis. Dalam arti, misalnya itu kilometer atau meter diwakili dalam peta itu dalam panjang sentimeter. Bisa juga kita katakan merupakan angka perbandingan antara jarak dua titik dalam suatu informasi geospasial dengan jarak dengan jarak di muka bumi. Jadi intinya adalah di dunia nyata itu berapa panjang, sementara diwakili dalam peta ini diringkas karena itu diperkecil menjadi berapa sentimeter, yang tadinya mungkin meter atau kilometer di dalam peta itu diwakili dengan sentimeter. Dan ketika itu kita pahami dengan milimeter misalnya, itu pun juga satuannya masih sama. Ketika milimeter itu merupakan 1/10 senti, ya artinya ketika 1 senti itu 1 kilometer, di situ 1 milimeter artinya juga 10 meter, misalnya seperti itu. Dan ini juga bisa dilihat ketika ini kita melihat globe, karena pada dasarnya globe itu memiliki skala juga yang jelas, globe yang asli ya. Jadi di sini ada perbandingan antara jari-jari globe dengan jari-jari imajiner yang ada di bumi. Jadi misalnya satu derajat itu berapa kilometer, dan dalam peta itu hanya beberapa sentimeter, misalnya seperti itu. Di situ juga bisa kita jelaskan bahwa ini merupakan perbandingan antara jarak peta, globe, atau model relatif. Model dalam arti ya bisa peta, bisa globe, bisa bentangan bentangan penyajian peta tersebut dengan jarak yang sesungguhnya ada di permukaan. Oke, kira-kira coba bisa direnungkan, atau saya yakin sebagian besar sudah mulai memahami, yaitu 1 senti di peta sama dengan berapa kilometer atau berapa meter di eh, dunia nyata atau di kehidupan kita. Oke, dan pernah sempat kita membahas itu pada jenis-jenis peta dan jenis-jenis peta berdasarkan dari skalanya. Nah, ini untuk khusus untuk skala.
Oke, berikutnya kita coba melihat ada berapa jenis skala. Mungkin juga ini sebagian besar juga sudah tahu, seandainya kemarin memperhatikan di pertemuan-pertemuan berikutnya atau sudah menonton di video-video berikutnya, ini juga sudah sempat kita bahas dalam konteks materi yang lain. Nah, dari sini jenis skala ini ada beberapa jenis skala. Ada skala numerik. Skala numerik itu kata lainnya adalah skala angka. Kata lainnya juga ada skala pecahan, dan skala ini menunjukkan perbandingan antara jarak ukuran di dalam peta dengan jarak atau panjang asli yang ada di lapangan atau kenyataan. Misalnya dengan ini salah satu contohnya dalam bentuk angka. Maaf, itu ada typo, angkat. Itu sebetulnya angka. Misalnya ada skala 1 banding 100.000, yang artinya 1 cm di dalam peta merupakan 100.000 cm, atau 1 cm di peta berarti 1 kilometer di dunia nyata. Oke, entah saya salah hitung atau tidak, karena setiap kali saya menghitung pasti rasanya selalu ada keraguan. Oke ya, ini di dalam peta misalnya di dunia nyata adalah 100.000 cm. Oke, 100 cm di sini ada 1 meter. Oke, benar. Apa namanya? Jadi ini adalah 100 cm ini adalah 1.000 meter, yaitu 1.000 meter artinya 1 kilometer di dunia nyata. Oke, ketika kita melihat 1 banding 100 di sini, artinya eh, maaf, saya pause sebentar, ada telepon. Oke, maaf tadi ada sedikit telepon, jadi terganggu untuk apa namanya, ada break sedikit lah untuk video ini. Tadi saya Allah sempat saya pause tadi. Oke, ini tadi sampai pada ya penjelasan mengenai berapa meter dan berapa sentimeter tentang mengenai apa yang ada dalam dunia nyata dan juga ada yang ada dalam peta. Oke, ini adalah salah satu jenis skala. Jadi yang pertama adalah skala numerik. Oke, bagaimana dengan berikutnya? Ada jenis skala apa lagi di sini? Oke, di sini ada masih melanjutkan tadi. Selain skala angka, di sini ada juga istilahnya skala garis atau disebut juga skala grafis. Ada juga yang menyebutkan Bell scale atau skala balok atau skala, ya. Nah, ada juga yang mengatakan vector scale, yaitu vector scale itu yaitu tadi skala garis itu tadi artinya. Dan di sini artinya adalah skala yang berupa garis panjang. Mungkin Anda bisa melihat atau melihat di gambar di bawah yang ada di sebelah sini. Sisi saya terbalik sebelah sini, ya. Itu ada di sebelah situ, dan di situ ditunjukkan ada sebuah garis atau sebuah gambar batang dengan panjang dengan panjang, dan ada batasan-batasan atau ada titik-titik atau ada bagian-bagian tertentu yang ditunjukkan dengan angka dan besarnya jarak yang ada di lapangan. Nah, di gambar berikut ini saya langsung tampilkan skala angka dan skala garis. Pada bagian atas di sini, coba sebentar. Nah, ini adalah lasernya. Oke, tarik. Di sini, ini adalah skala angkanya yang seperti tadi saya katakan, 1 banding sekian, 1 senti berbanding sekian sentimeter. Nah, berikutnya yang bagian bawah ini yang memanjang ini ada angka 10 kilometer, 0 kilometer, 10 kilometer, 20 kilometer, dan 30 kilometer, dan 40 kilometer di sini. Nah, di sini bisa menunjukkan kalau misalnya ini dalam skala grafis, nah nanti ketika ini Anda melihat mungkin ini panjang 0 sampai 10 kilometer ini mungkin bisa bisa berukuran apa aja ya, tergantung nanti Anda nontonnya lewat HP dengan menggunakan PowerPoint atau menggunakan TV atau menggunakan laptop. Ini tentu saja ini kalau memang berada dalam lembaran peta,
antara 0 sampai 10 kilometer ini merupakan itu 2 sentimeter. Ini 2 sentimeter. Jadi satu bar ini adalah 1 sentimeter. Jadi di sini artinya bahwa 1 sentimeter dalam peta ini, 1 sentimeter ya, satu bar ini, 1 sentimeter atau satu bar ini adalah 500 meter atau 500.000 sentimeter. Oke, ini patokannya apa namanya? Ini juga saya grup dalam peta yang merupakan peta dari apa namanya? Peta dari Badan Pemetaan apa namanya? Big. Oke, jadi saya sudah menyebutkan dua apa namanya dua skala tadi dan itu yang paling umum yang paling sering digunakan. Ini tadi kebetulan saya mendapatkan informasi juga bahwa ternyata ada juga skala verbal atau skala yang jarang digunakan di Indonesia ini. Dalam arti di sini skala verbal atau skala ini ditunjukkan atau diceritakan secara dalam bentuk kalimat misalnya. Di sini salah satu contoh 1 inch to 3 miles. Dalam arti di sini 1 inci dalam peta itu merupakan 3 mil di lapangan. Nah, memang di sini dengan menggunakan inch dan mile atau inci dengan mil. Oke, itu jarang digunakan. Ini sebagai salah satu informasi tambahan. Mungkin di dalam mata kuliah berikutnya, seandainya masih ada yang menggunakan skala tersebut, nanti mungkin Anda paling tidak minimalnya sudah pernah tahu. Oke, berikutnya ini tadi jenis skala kita kita katakan ada tiga dan yang paling sering digunakan adalah bar scale atau skala grafis, skala garis dengan skala angka ini tadi. Berikutnya langsung saja kita lihat kita sebetulnya untuk hari ini kita tidak perlu menghitung skala ketika kita mendapatkan atau menghadapi peta karena pasti hampir ketika peta-peta itu terutama dalam informasi geografi atau sistem informasi geografis skala itu bisa kita lihat secara langsung dan pasti ada informasinya ketika itu memang eh, peta-peta yang digunakan dalam fungsi geospasial atau apa namanya geografi keruangan di sana. Nah, sebetulnya di sini simpel saja rumusnya. Sebetulnya seperti saya bayangkan tadi, kita langsung tanpa dengan menyebutkan rumus, kita tinggal melihat sebetulnya di sini adalah dari skala ini, misalnya skala 1:500, itu caranya yaitu jarak pada peta, di sini ada jarak di lapangan. Nah, jadi jarak pada peta dibagi jarak di lapangan. Nah, ini menentukan panjang secara grafis yang mencerminkan 40 kilometer salah satu apa namanya di lapangan tersebut. Oke, nanti bisa kita bicarakan lebih lanjut pada saat pertemuan saja. Karena akan rumit ketika apa namanya ketika hanya saya jelaskan tanpa coret-coret atau kita sambil coba menghitung. Nah, ini juga perangkat audio visual saya ini tidak memiliki ya saya hanya mengandalkan kamera laptop saja kali ini. Seandainya bisa mengandalkan apa namanya dengan kamera lain, beberapa kamera lain yang kemudian saya bisa melakukan editingnya mungkin akan jauh lebih baik sesungguhnya. Tapi saya belum 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 melakukan itu karena itu membutuhkan waktu yang cukup panjang selain penguasaan untuk saya kembali mempelajari materi tersebut. Waduh, ini maaf tulisannya sangat kecil di sini. Di sini skala ini memiliki apa namanya memiliki fungsi atau memiliki peran. Ya, ini akan memiliki peran ketika kita nanti akan apa namanya ketika kita mau merubah, membesarkan atau memperkecil skala, memperkecil peta, itu pasti skalanya juga berubah dan
Di sini skala lah yang nanti bisa bisa dapat menentukan keakuratan atau mendekati keakuratan dari peta yang dibesarkan atau peta yang dikecilkan tersebut. Lalu kemudian yang digunakan dalam pembuatan peta Indonesia biasanya adalah skala numerik biasanya. Ini pasti yang sedangkan skala. Nah, tadi yang salah satu skala ketiga, skala verbal tadi itu tidak digunakan di apa namanya di Indonesia. Dan ya di sini cukup untuk skala numerik dan skala garis tadi cukup untuk menjelaskan atau membuat sebuah peta tersebut apa namanya memiliki informasi atau memperkirakan jarak. Oke, apabila dibandingkan antara ini peta berskala kecil dan skala besar ini tentu ada perbedaan yang nyata dan apa namanya cakupannya pun juga bervariasi. Ini Anda pasti akan bisa 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 apa namanya bisa memperkirakan, bisa membayangkan. Lalu tingkat kerincian pada apa namanya peta yang skala kecil pasti datanya umum, global dan juga tidak bisa melihat merinci per bagian misalnya kita melihat sebuah lahan, melihat muka bumi itu tidak bisa detail. Dan di sini eh, fungsi peta apa namanya skala peta di sini juga sebagai penyaring data dalam peta. Jadi di sini juga ada petunjuk tingkat keterkaitannya dengan penggunaan peta tersebut. Karena kita tidak mungkin apa namanya misalnya merencanakan sebuah ada sebuah perencanaan keuangan di sana kita hanya menggunakan eh, peta yang terlalu kecil atau peta yang terlalu besar. Kita tentu saja akan mengkombinasikan tergantung luasan wilayah yang akan di manajemen atau wilayah yang akan di eh, apa namanya kita lakukan perencanaan secara eh, keuangan. Dan jika peta dengan skala kecil itu hanya dapat ditafsirkan secara kasar, global. Karena kita juga melihat ya informasinya juga terlalu padat. Makanya dari kemarin ada istilah perlu generalisasi tadi apa namanya ketika permukiman kita tidak bisa menyajikan atau menunjukkan berpoin rumah tapi mungkin cukup di blok wilayah permukiman. Nah, di sana ada berapa rumah kepadatannya mungkin harus dengan menggunakan keterangan-keterangan lain untuk menunjukkan informasi tersebut. Oke, di sini ada beberapa cara untuk menentukan skala. Misalnya ada sebuah foto udara, ada sebuah citra, yang kebetulan memang tidak dicantumkan skalanya. Nah, ini ada berbagai macam teknis untuk menentukannya. Jadi membandingkan peta peta lain yang daerahnya sama dan skalanya. Nah, di sini ada penggunaan rumus. Kita akan melihat, menghitung. Di sini kita akan melihat pertama jarak peta yang sudah diketahui skalanya. Jadi ada satu yang peta diketahui skalanya. Lalu kemudian jarak peta yang mau dicari skalanya. Lalu kemudian sebuah penyebut yang sudah diketahui skalanya. Lalu kemudian penyebut skala yang sedang dicari. Penyebut di sini adalah yang tulisannya panjang, bukan tulisannya panjang, angkanya banyak ya. Apa namanya di sini pada apa namanya penyebut misalnya 1 banding 500.000. Nah, penyebut itu yang 500.000, yang sebelah kan itu seperti tanda bagi kan pada skala angka tadi 1 banding itu di situ tandanya adalah tanda bagi. Nah, kemudian rumusnya semacam ini nanti ketika Anda memang mau mencoba sendiri karena dalam mengantarkan kartografi dasar ini tidak diperkenankan ada praktek dan praktikum. Nanti akan dilanjutkan pada mata kuliah pemetaan tematik. Nanti Anda akan seluruh hal yang matematis, seluruh hal yang berkaitan dengan penghitungan peta dan lain sebagainya yang akan dilakukan di sana dan diajar oleh dosen lainnya. Di sini saya akan hanya mengantarkan secara teoritis dan pengenalan-pengenalan yang ada di sini. Oke, berikutnya menentukan skala yaitu membandingkan suatu jarak horizontal di lapangan dan jarak yang mewakili dalam peta. Jadinya jarak yang ada di lapangan ada berapa, lalu kemudian di dalam peta itu seperti ini.
apa. Nah, misalnya ada titik A atau kampus, rumah misalnya kan yang ada di dalam peta tersebut. Kemudian mungkin diukur dalam lapangan ketika jarak tertentu misalnya 100 meter dan lain sebagainya. Nah, kemudian dihitung lagi, oh ternyata skala dalam peta itu 4 cm dan di lainnya itu adalah 10.000 cm atau kurang lebih 10 meter ya. Oke, jadi ketika itu dibagi 4 supaya itu menjadi satu, 4 itu menjadi satu, dibagi 4. Yang kemudian yang 10.000 tadi juga dibagi 4 menjadi satu banding atau 1/2500. 1 cm sama dengan 2.500 cm. Nah, hitung sendiri berapa berapa meter. Lalu kemudian bisa juga dengan melihat garis konturnya di sini. Biasanya di dalam peta topografi ada eh, dalam peta topografi yang dalam arti peta kontur. Di sana ada di dalam peta dengan skala besar atau medium di situ ada interval antara kontur misalnya. Sebenarnya dan pada peta topografi itu misalnya terlihat 1/2000 penyebut dari sekalikan penyebut dari skala peta tersebut. Kemudian bisa jadi kita juga menghitung jarak meridian di peta itu atau derajatnya. Nah, kita mengatakan bahwa ketika panjangnya itu 1 derajat, peta itu tidak ada skala, tapi kebetulan ada informasi mengenai letak lintangnya, garis-garis lintang, garis bujur itu, kita bisa melihat di situ sekian berapa derajat sih di sana. Misalnya 0, sekian derajat atau 1, eh, ya mungkin 0, sekian sekian derajat ya. Karena dalam peta satu apa namanya dalam dalam 1 derajat itu bisa kita lihat bahwa 1 derajat dalam peta itu kurang lebih 66,7 mil atau dalam kilometer 1 derajat itu adalah 110,56 kilometer. Oke, jadi itu bisa nanti bisa ketika 0, sekian derajat, nah tinggal dibagi saja dari titik lintang berapa derajat atau berapa 0, sekian derajat atau 0 tapi cuma berapa menit atau berapa detik. Jadi kalau dalam derajat itu kan ada derajat, menit, kemudian detik. Ada 3 hal. Oke, ini juga nanti bisa kalau secara langsung mungkin nanti bisa saya bawakan salah satu contoh peta lalu kita bisa menghitung untuk masalah apa namanya jarak meridian ini. Nah, kemudian ketika kita mau ubah skala dalam petanya, nah ada beberapa cara di sini ada 5 cara di sini dengan sistem grid atau bujur sangkar atau metode union check. Misalnya dalam sebuah peta 1/100.000 misalnya untuk menjadi separuhnya di sini 1/50.000. Oke, ini dibagi 2 berarti 2 dan kali 1 cm sama dengan 2 cm kan di sini cara terutama menggunakan apabila tidak terlalu detail informasinya dari peta bisa langsung diubah skalanya, dibesarkan 2 kali lipat. Lalu kemudian dengan alat pantograf ini adalah alat seperti dua pensil. Seperti dua pensil kita menggambar apa mengikuti garis-garis yang ada di dalam peta tersebut. Lalu kemudian yang apa ujung yang sini ada pensil yang kemudian turut menggambar di lembar berikutnya. Dulu pernah di sini kita ada yang menggunakan beberapa yang menggunakan alat pantograf tapi entah di lab masih ada atau tidak. Nanti silahkan tanya ketika pada mata kuliah praktik pemetaan tematik. Lalu kemudian ada istilah alat mapograf yang prinsip mapograf ini hampir sama dengan kamera biasa, kamera Lucida yang sudah dilengkapi dengan lensa yang dapat digerakkan dengan bebas. Ini belum belum apa namanya, ini juga jarang digunakan. Ini mungkin masa lalu digunakan secara
ketika pembuatan peta itu secara manual dan memang harus detail karena belum masa digital. Lalu kemudian proses fotografi dengan apa namanya dengan besarkan, ngecilkan, zoom in, zoom out itu dan karena ini menggunakan film, terutama ini masih kamera manual ya, belum kamera digital, masih kamera analog. Ini cuci cetak film dan lain sebagainya prosesnya begitu panjang. Dan yang terakhir dalam sistem informasi geografi ini sudah semuanya dapat dilakukan dengan mudah yaitu secara digital. Ada banyak aplikasi di sini atau software seperti Map Info, Quantum GIS, ArcGIS dan lain sebagainya. Nah, beberapa dosen kalian yang nanti akan memegang mata kuliah sistem informasi geografi tentu saja akan mengajarkan Anda untuk ya selain apa namanya tentu saja ini merupakan bagian dari cara membuat peta, merubah skala dan lain sebagainya bahkan sampai ke menggambar peta dan yang nanti memang sudah terintegrasi dengan sistem informasi geografi dan tidak sekedar hanya penyajian informasi geografi saja. Saya rasa cukup sekian dulu dan ini memang merupakan apa namanya mata kuliah awal, mata kuliah dasar sehingga ya segala hal atau segala macam aspek yang ada di eh, pembuatan peta dalam ilmu kartografi ini saya jelaskan sedikit demi sedikit dulu sementara prakteknya silakan Anda pelajari lebih detail, lebih intens di mata kuliah seperti dalam pemetaan tematik ataupun mungkin sistem informasi geografi. Oke, akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa lagi. Nanti kita akan bertemu lagi di video-video berikutnya dan terutama untuk teman-teman semester 1 program studi geografi GPGRI Pontianak nanti kita akan tetap bertemu di kelas jika kita tidak ada halangan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sehat selalu.